Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Kartini dengan lantang dan jernih menyuarakan pikiran-pikirannya, menentang terang-terangan feodalisme, ketimpangan hak atas pendidikan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Itulah gambaran kecil kehidupan besar Kartini. Kartini lahir 21 April 1879. Ia lahir di Jepara dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat dan Ngasirah. Tahun 1886 Kartini mulai bersekolah Europees Learning School ELS. Tahun 1892 permohonan melanjutkan sekolahnya ditolak ayahnya. Kartini mulai menjalani masa pingitan. Tahun 1895 Kartini menulis artikel berjudul Het Huwelijksbes de Hojas. Dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia artinya pernikahan di Koja. Tulisan itu tentang upacara pernikahan etnik Koja. Pada tahun 1898 artikel ini dikirimkan ayahnya ke Koninklijke Instituut voor Taal, Land en Woordenkunst dan diterbitkan di Brigens tot de Talen en Woordenkunde van Indie, yaitu Journal of Humanities and Social Science of South Asia and Oceania. Tanggal 15 Maret 1899 pemuatan iklan di majalah The Hollands Lily tentang Kartini yang mencari sahabat pena dari Belanda. Iklan ini ditanggapi feminis Belanda Estelle Z. Handelaar. 5 Mei 1899 pertama kalinya Kartini mengirim surat kepada Estelle Z. Handelaar, atau nama itu disingkat Stella. Dalam suratnya ini Kartini menuliskan kalimat yang tersohor waktu itu. Panggil aku Kartini saja. Ia tidak menyetarakan gelar Raden Ajeng pada namanya. Tahun 1900 J.H. Abendanon dan istrinya Rosa Manuela Mandri bertemu Kartini untuk pertama kalinya. Mereka begitu terkesan akan keberanian Kartini mendobrak feodalisme Jawa. Mereka lantas terus berkorespondensi. 19 Maret 1901 Abendanon menulis surat ke Departemen Pendidikan Batavia untuk mengirim guru bagi anak-anak perempuan Sostroningrat. Namun niat Abendanon ini ditolak Sostroningrat. 20 April 1902 Henry Hubertus van Hol, anggota parlemen
Belanda berkunjung ke Indonesia dan menawarkan beasiswa untuk Kartini. Namun pengajuan beasiswa untuk Kartini ini tidak dikabulkan oleh J.H. Abendanon yang waktu itu menjabat Menteri Kebudayaan, Agama, dan Industri Hindia Belanda. 8 November 1903, setelah melalui pertimbangan yang sulit dan dilematis, Kartini menikah dengan Bupati Rembang, Adipati Joyo Diningrat. Kartini menjadi istri keempat. 13 September 1904, Kartini melahirkan putranya, R.M. Soe Salit. 17 September 1904, Kartini wafat. Jadi hanya 4 hari setelah melahirkan anak yang pertama. November 1904, Stella menulis obituari Kartini di jurnal majalah perempuan Belang and Reis. 1911, buku yang berisi surat-surat Kartini diterbitkan dengan judul Door Disternis Hot Lips di Belanda. Surat-surat ini dikumpulkan dan diseleksi oleh J.H. Abendanon. Tahun 1922, buku Door Disternis Torslitz diterbitkan penerbit Balai Pustaka dalam bahasa Indonesia dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Begitulah riwayat singkat atau perjalanan hidup Kartini dalam lini masa. Apa yang masih menjadi keprihatinan kita sekarang adalah kita harus memerangi pernikahan anak. Masih banyak pernikahan anak terjadi di Indonesia. Dan juga kita harus membuat persamaan martabat dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Anak-anak perempuan juga berhak menempuh pendidikan tinggi. Mari kita menjadikan anak-anak kita anak yang hebat dari keluarga hebat. Dan Kartini adalah teladannya untuk bangsa Indonesia. Salam sehat, salam tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Amin.